dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang logaritma. Jadi sebelumnya telah kita bahas tentang eksponensial. Nah, logaritma dengan eksponensial itu masih ada kaitannya. Jadi pada pertemuan pertama tentang logaritma, kita bahas dulu tentang definisi dan bagaimana menentukan nilai logaritma. Baik, langsung saja kita bahas apa itu definisinya logaritma. Jadi, misalkan A bilangan bulat positif, di mana A itu lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Kemudian ada B bilangan bulat positif, di mana B lebih besar dari 0. Maka A log B itu sama dengan C. Di mana kalau kita ubah ke bentuk eksponensial, itu dia akan menjadi A pangkat C sama dengan B. Dan A pada logaritma itu disebut basis logaritma atau bilangan dasar atau bilangan pokok. Dengan syarat, bilangan pokok itu harus positif dan tidak sama dengan 1. Kemudian B sendiri itu disebut numerus, di mana syarat suatu numerus adalah B lebih besar dari 0. Nah, syarat ini harus diingat terus, karena nanti akan digunakan di persamaan logaritma pertidaksamaan logaritma. Jadi ada syarat basis, ada syarat numerus. Kemudian C sendiri adalah nilai dari logaritma. Nah, contohnya perhatikan. 2 log 8 sama dengan 3. Dimana kalau kita ubah dalam bentuk eksponen atau bentuk pangkat, itu artinya bahwa 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dimana 2-nya adalah bilangan pokok atau basis, 8-nya numerus, dan 3 itu adalah nilai dari logaritma. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa nilai logaritma itu merupakan pangkat dari suatu eksponen. Nah, lebih jauh mengenai bagaimana menentukan nilai logaritma, kita bahas selanjutnya. Dan perlu diingat bahwa logaritma dengan bilangan dasar pokok 10, itu bilangan dasarnya tidak ditulis, atau bilangan pokoknya tidak ditulis. Contohnya, 10 log 2 itu cukup ditulis log 2. Log 2 artinya 10 log 2, ini bolak-balik. Jadi bilangan dasar 10 itu tidak bisa ditulis. Nah, itu aturan penulisan dari logaritma. Kita lanjut menentukan nilai dari suatu logaritma. Nah, seperti yang diketahui, yang Pak sebutkan tadi, bahwa logaritma merupakan inverse dari eksponensial atau kebalikan dari eksponensial. Jadi nilai logaritma itu merupakan besaran pangkat dari suatu eksponensial. Nah, seperti tadi yang Pak jelaskan. Kita langsung ke contoh. 2 log 32 sama dengan berapa? Caranya, pertama kita ubah bentuknya menjadi bentuk eksponen. Nah, itu persoalannya menjadi 2 pangkat berapa sama dengan 32? Kita tahu bahwa 2 pangkat 5 sama dengan 32. Sehingga 2 log 32 itu hasilnya 5. Nah, atau bisa saja kita menentukan nilai logaritma ini dengan menggunakan eksponen, karena dia merupakan inverse dari eksponen. Caranya perhatikan. Kita misalkan 2 log 32 sama dengan P. Jadi sesuai dengan definisinya dia akan menjadi 2 pangkat P sama dengan 32. Di mana 32 ini adalah 2 pangkat 5. Sehingga 2 pangkat P sama dengan 2 pangkat 5. Nah, dari sini kita tahu sesuai dengan persamaan eksponensial P sama dengan 5. Sehingga 2 log 32 sama dengan 5. Contoh yang kedua, perhatikan. 3 log 81 sama dengan berapa? Jadi, pertama bisa kita kerjakan dengan cara mencarinya. 3 pangkat berapa sama dengan 81. Jadi kita kalkulasi 3 pangkat berapa sama dengan 81. Jadi kita dapatkan 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Sehingga 3 log 81 sama dengan 4. Jadi nilai logaritma sekali lagi, itu kita mencari pangkat dari fungsi eksponensial. Atau kita kerjakan dengan persamaan eksponensial. Kita ubah, kita misalkan 3 log 81 sama dengan P. Nah, sesuai definisi dia akan menjadi 3 pangkat P sama dengan 81.
81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Sehingga 3 pangkat P sama dengan 3 pangkat 4. Sehingga P sama dengan 4. Sehingga 3 log 81 sama dengan 4. Jadi ke depan, pembahasan ke depan kita lebih banyak menggunakan ini daripada ini. Karena untuk bilangan-bilangan besar, kita masih mengira-ngira ini. Jadi kita gunakan persamaan eksponensial. Baik, lanjut ke contoh nomor 3. Contoh nomor 3. Nah, bagaimana kalau bilangan pokoknya setengah atau pecahan? 1/2 log 1/8 sama dengan berapa? Jadi kita gunakan persamaannya, kita misalkan dia dengan P. Sehingga sesuai definisi dia akan menjadi setengah pangkat P sama dengan 1/8. Kita samakan bilangan dasarnya. Setengah pangkat P sama dengan setengah pangkat 3, yaitu 1/8 itu setengah pangkat 3. Kalau diubah menjadi bentuk negatif, boleh. Ini dia akan menjadi 2 pangkat min P sama dengan 2 pangkat min 3. Sama. Sehingga kita dapatkan P sama dengan 3. Tinggal setengah log 1/8 sama dengan 3. Contoh yang terakhir, perhatikan. 27 log 9 sama dengan berapa? Jadi caranya sama, kita misalkan 27 log 9 sama dengan P. Sesuai definisi, dia akan menjadi 27 pangkat P sama dengan 9. Nah, kita ubah karena persamaan eksponensialnya 27 dan 9. Kita ubah supaya bilangan pokoknya sama. 27 kita rubah menjadi 3 pangkat 3. 9 kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Sehingga bilangan pokoknya sama-sama 3. Jadi ingat kembali tentang persamaan eksponensial yang telah kita pelajari. Ingat, dia akan menjadi pangkat dipangkatkan, itu menjadi pangkatnya dikalikan. 3 pangkat 3P sama dengan 3 pangkat 2. Nah, di sini jelas terlihat bahwa 3P sama dengan 2. Sehingga P sama dengan 2/3. Dan 27 log 9 itu hasilnya adalah 2/3. Baik, demikian mungkin pembahasan kita tentang definisi dan cara menentukan nilai suatu logaritma. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan sahabat coba kerjakan soal latihan berikut. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Saya ucapkan selamat belajar.